Ayah Pegi Cianjur salah tingkah soal tahun kelahiran anaknya. Sosok ayah kandung Pegi Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan, ikut terseret dalam pusara kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Bahkan, Cecep diduga berbohong tatkala ia ditanya terkait tahun kelahirannya. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Ayah kandung, Pegi Setiawan, Cecep Dahlan Setiawan dibuat salah tingkah ketika membahas hal sakral. Cecep membuat publik bingung soal data diri kelahirannya. Pria berkumis itu ngotot jika dia lahir tahun 1977. Namun pada berdasarkan data real, ayah kandung Pegi Setiawan itu rupanya kelahiran tahun 1979. Pada kartu keluarga, tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Lahir 79. Bapak mah pi omongan wae, Bapak lahir 79 di dia, Bapak jadi omongan terus. Bapak lahir 79 di sini, ucap Deddy Mulyadi dilihat tribunnews.bogor.com, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir 1977. Nya abdi mah lahirna 77. Ya saya mah lahirnya 77, kata Cecep. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Duka anu nyatetna, gak tahu yang nulisnya, kata Cecep. Sementara itu, Cecep menjadi sorotan dan dikaitkan dengan kasus Vina Cirebon. Cecep pun menjadi terseret kasus tewasnya Eki dan Vina di Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Pegi Setiawan dari ancaman hukuman kasus Vina Cirebon. Oleh karenanya Cecep membawa Pegi ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah, sampai kartu keluarga. Perempuan bernama Widya memberi reaksi terhadap ijazah yang baru saja ditebus Pegi Setiawan. Perempuan yang aktif di media sosial TikTok dan dikenal sebagai Bu Bacot menduga ijazah Pegi Setiawan palsu. Widya juga menyoroti nomor ijazah tersebut yang diketahui milik Elis. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com di YouTube Kang Mas Andi, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Kenapa orang-orang DPO bisa membeli ijazah? Itu nomor setelah dia mati, tidak terdaftar di satuan pendidikan, bagaimana itu, tambahnya. Dan nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis, Beber Widya. Widya juga menegaskan nomor ijazah Pegi Setiawan itu bukanlah keluaran tahun 2016. Sementara itu, Ibtu Rudiana, ayahanda Eki, dilaporkan ke polisi oleh tim kuasa hukum satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Terbaru, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada tahun 2016 kembali mencuat dengan laporan terbaru dari tim kuasa hukum Saka Tatal. Tim tersebut mendatangi Mapolres Cirebon Kota, Senin, tanggal 17 Juni tahun 2024, untuk melaporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Eki, atas dugaan rekayasa dalam pengungkapan kasus ini. Farhad Abbas, satu di antara tim kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan, terdapat kejanggalan dalam keterangan penyebab kematian Vina dan Eki yang disampaikan oleh Rudiana. Ya, kemarin kami telah mendatangi Polres Cirebon Kota untuk melaporkan Rudiana. Kami laporkan karena pengakuan dari Rudiana seolah-olah dia sudah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang. Kemudian, yang mengakibatkan kematian adalah dari tusukan samurai dan luka segala macam. Tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang terjadi, ujar Farhad, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan 9 orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Farhad mengungkapkan bahwa awalnya ada 11 tersangka, tetapi sekarang jumlahnya berkurang menjadi 9. Karena sekarang kaitannya dengan Pegi Prong itu tetap seolah-olah kejadiannya seperti itu tidak berubah, artinya dulu ada 11 sekarang tinggal 9 tersangka, ucapnya. Farhad menjelaskan bahwa 2 orang pelaku telah dihapus dari daftar tersangka. Namun, ia meminta agar seluruh terpidana yang saat ini tengah menjalani masa tahanan dibebaskan. Kalau dulu itu rekayasa dan arahan yang didampingi penyidikan atau dilaporkan oleh ayah korban, kita maunya bukan hilang 2. Kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan dan hukuman, jelas dia. Ia berharap Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait dugaan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Rudiana. Laporan itu kini sedang diproses. Mudah-mudahan Polres Cirebon Kota ini berkoordinasi dengan Bareskrim atau Polda. Kami berharap laporan ini ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anak Pak Rudiana, tapi kita juga sangat sedih. Indonesia berduka jika proses penanganannya seperti itu, katanya.
Pegi Setiawan Cianjur ternyata punya tato lebih seram dari tersangka kasus Vina. Betapa terkejutnya Deddy Mulyadi saat Pegi Setiawan Cianjur membuka jaketnya. Ternyata Pegi Setiawan Cianjur memiliki tato di kedua lengannya. Gambar tato Pegi Setiawan Cianjur bahkan sampai membuat Deddy Mulyadi terperangah. Pegi Setiawan Cianjur memang menjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Pegi disebut-sebut sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Katanya dititip pada Cecep, sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Pegi dan Cecep kini tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Muncul dugaan bahwa Pegi Cianjur juga memiliki tato. Ternyata benar, anggota Munraker 2017 ini mempunyai tato di lengan kanan dan kirinya. "Tato mah aya dina ieu Pak, tato ada di sini Pak," kata Pegi ke Deddy Mulyadi. "Aing mah nyaho budak bangor siah, saya tahu kamu anak bandel, timpal demul." Deddy Mulyadi menebak bahwa Pegi memang sangat tidak terkontrol oleh Cecep. "Teka kontrol ku bapaknya, gak kekontrol sama bapak ya," kata Deddy. Padahal Cecep Dahlan Setiawan mengaku sudah mewanti-anti agar Pegi tidak membuat tato. "Ah Pak, awas sia lamun awak digambar, gak kekontrol Pak. Awas lo kalau badan digambar," kata Cecep. Seketika Deddy Mulyadi terperangan melihat tato Pegi Setiawan. Tato Pegi berada di lengan kanan. "Cuk urang ge, maung," kata saya juga, "macan," kata Demul. Ternyata gambar tato Pegi Setiawan Cianjur bukan macan, melainkan wajah iblis. "Jurik Bapak, hantu Bapak," jelas Pegi. "Lain maung, iblis, bukan macan, iblis," kata Demul. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar, mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati sikut. Bukan cuma satu, Pegi juga memiliki tato di lengan kirinya. Namun Pegi tak menjelaskan gambar tato di bagian kiri tubuhnya. "Sanes nanaon, duka, bukan apa-apa, gak tahu," kata Pegi Setiawan. Soal tato Pegi Setiawan yang kini ditahan di Polda Jabar pun memiliki tato. Ayah Pegi, Rudi Irawan menerangkan bahwa tato tersebut dibuat sehari setelah Eki dan Vina tewas. Sebatas informasi bahwa Eki dan Vina ditemukan tewas di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kata Rudi, pada tanggal 28 Agustus tahun 2016 Pegi pergi ke kota Bandung untuk membeli baju. "Tahunya bikin tato, sama temannya," kata Rudi. Betapa terkejutnya Deddy Mulyadi saat Pegi Setiawan membuka jaketnya, ternyata Pegi memiliki tato di kedua lengannya. Gambar tato Pegi Setiawan Cianjur bahkan sampai membuat Deddy Mulyadi terperangah. Pegi memang jadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Vina. Pegi disebut-sebut sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih, yang katanya dititip pada Cecep, sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus Vina. Muncul dugaan bahwa Pegi Cianjur juga memiliki tato, ternyata benar. Anggota Munraker 2017 ini mempunyai tato di lengan kanan dan kirinya. Deddy Mulyadi menebak bahwa Pegi memang tidak dikontrol oleh sang ayah, Cecep. Seketika Deddy Mulyadi terperangan melihat tato Pegi. Ternyata gambar tato Pegi Setiawan bukan macan, melainkan wajah iblis. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar, mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati sikut.